Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang cara memohon harta, uang atau apa saja wasilah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Saya mendapatkan ijazah ini dari ba'dul masyayikh ketika dulu sedang mondok. Saya berani men-share video ini kebetulan pernah ada salah seorang ustadz di kampung saya yang mengamalkan faidah ini. Kebetulan dia saat itu sangat menginginkan biasa ziarah ke Tanah Suci Mekah Madinah bersama keluarganya, dan alhamdulillah Allah kabulkan hajatnya. Semoga panjenengan semua termasuk orang-orang yang dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkah mengamalkan faidah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan cara mengamalkannya, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya ketika mau mengamalkan faidah ini hendaknya disertai dengan keyakinan yang kuat dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk hanya main-main atau mencoba. Apalagi sudah diawali dengan perkataan ini tidak akan berhasil, itu sudah sangat salah. Kita hendaknya berhusnuzon pada Allah. Walaupun memang dalam hajat ada yang dikabul langsung oleh Allah dunia, atau ada yang juga disimpan nanti untuk di akhirat. Juga dalam hal ini saya menyampaikan kepada sahabat yang belum subscribe channel ini, sebaiknya subscribe dulu supaya ada alaqah atau pertalian antara channel YouTube ini dengan sahabat yang mau mengamalkan. Selain itu, bagi sahabat yang belum bergabung dan ingin bergabung dengan channel YouTube Majmu'atul Fawaid, mangga tinggal klik tulisan bergabung. Di sana ada video-video yang dikhususkan untuk para pelanggan. Antara lain ada amalan untuk menjadi milionir, ada amalan juga untuk menghancurkan musuh yang zalim kepada kita serahkan pada Allah untuk menegurnya. Ada juga salat hajat kun fayakun, ada istikharah untuk mengetahui hal-hal gaib tentang apa saja, dan ada juga cara bila kita ingin berjumpa mimpi dengan wali yang kita ziarahi, atau jarak jauh kita di rumah menginginkan berjumpa dengan wali yang sudah wafat. Insya Allah ada di video-video untuk para pelanggan. Ketik bergabung, kemudian ikuti anjuran dari pihak YouTube. Sahabat-sahabat, semoga Allah muliakan. Caranya, pertama, kita berpuasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Niatnya nawaitu shoma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Artinya aku berniat puasa di besok hari sunnah karena Allah. Kemudian di malam Jumat ba'da maghrib kita melakukan salat sunat hajat 2 rakaat. Boleh yang biasa atau salat sunat hajat Nabi Khidir seperti di video ke-35, atau yang 4 rakaat boleh seperti yang di video ketiga. Setelah salam, sebaiknya kita membaca tawassul atau hadoroh agar kita mendapat madad, keberkahan dari para guru. Untuk contoh hadoroh, bagi yang sudah punya buku bisa dilihat di buku juz pertama. Bagi yang belum bisa dilihat di deskripsi video ke-22. Cara mencarinya ketik di YouTube Majmu'atul Fawaid spasi angka 22. Nah, setelah membaca hadoroh yang ada di buku atau di deskripsi tadi, tambahi hadorohnya dengan hadoroh seperti ini. Ila hadrati malaikat Jibril alaihissalam al-Fatihah. Lalu kita bacakan Fatihah yang ditujukan untuk malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu, kita membaca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca 100.000 dengan dicicil. Untuk membacanya di malam Jumat
malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Selasa, dan malam Rabu. Setiap malamnya kita baca 14.300 kali. Baca 14.300 kali dengan dicicil. Sebaiknya diselesaikan di waktu malam, tetapi kalau tidak sempat boleh dilanjutkan di waktu siang. Untuk bismillahnya, boleh hanya di awal saja, atau setiap kita baca qulhu, kita diawali dengan bismillah. Itu yang lebih baik. Contoh, kita habis maghrib kita baca umpamanya 1500, nanti kita lanjutkan lagi habis isya, boleh seperti itu caranya. Yang penting dalam satu malam, yaitu dari malam Jumat sampai malam Rabu, kita bacanya sebanyak 14.300 kali. Bila di waktu malam tidak cukup, boleh dilanjutkan di waktu siang. Nah, untuk malam Kamis, seperti malam terakhir, kita membacanya hanya 14.200 kali. 14.200 kali. Kalau dijumlahkan semuanya adalah 100.000 kali. Nah, setiap kita berhenti membaca surat Ikhlas, umpama kita di malam hari habis isya, habis maghrib kita baru mencapai 1000 kali, udah capek, kita berhenti, boleh berhenti dulu. Nah, ketika kita berhenti, kita baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Saya ulangi dan pelantin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Baca 3 kali, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah. Contoh berdoanya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keagungan Nabi Muhammad SAW dan wasilah malaikat Jibril, juga berkahnya surat Ikhlas, semoga engkau memberikan aku uang, umpama mohon 100 juta atau 50 juta untuk membayar utang-utangku. Begitu caranya. Atau ya Allah, aku minta uang untuk bisa pergi ibadah haji bersama keluargaku. Itu tutup dengan Fatihah. Nah, ketika nanti kita melanjutkan, umpama kita mau melanjutkan haji habis isya, kita baca lagi hadoroh seperti di atas dan tidak perlu dengan sholat sunat hajat lagi. Atau mau sholat sunat hajat dulu lebih baik, tidak pun tidak apa-apa, cukup 1 kali setiap malamnya sholat hajatnya. Kalau berkali-kali lebih baik juga. Begitu caranya ketika kita mengamalkan faidah ini. Kemudian sahabat-sahabat semoga Allah muliakan, ada keterangan dari Ba'dul Masaih yang menerangkan, pertama, kata Ba'dul Masaih, ruangan yang kita pakai, kamar yang kita pakai, hendaknya kamar khusus, kamar pribadi, jangan dimasukin orang-orang lain ketika kita sedang ridho ini. Usahakan juga pakaian yang kita pakai, sejadah yang kita amparkan, tempat yang kita gunakan, hendaknya suci daripada najis. Jangan ada juga foto-foto atau gambar-gambar sementara dipindahkan dulu. Juga hendaknya di ruangan tersebut dipakai wewangian yang wangi. Itu cara mengamalkan dari Ba'dul Masaih. Juga kata Ba'dul Masaih, ketika kita mengamalkan ini, hendaknya kita jangan main-main, jangan hanya untuk mencoba. Juga permintaan kita hendaknya permintaan yang wajar-wajar saja. Umpama kita ini hanya orang biasa di kampung, mintanya 100 miliar, umpama itu berlebihan. Mintalah sama Allah sesuai dengan kebutuhan kita saja. Itu kata daripada Ba'dul Masaih. Nah, sahabat, semoga Allah muliakan, semoga faidah ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang mau mengamalkan.
Juga semoga riyadhah panjenengan termasuk riyadhah atau doa yang dikabul oleh Allah dunia dan akhirat. Sebelum saya menutup dengan doa terakhir, saya akan menyampaikan dulu iklan buku. Barangkali ada sahabat yang ingin memiliki buku Majmu'atul Fawaid beserta sanad keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah, saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia, juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadharah atau membacakan tawasul. Bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid, sangat bagus bila mengamalkan atau hadharahnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat. Antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain salat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah, antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat, antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiyat, sholawat Adrikni, sholawat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadharahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara mengucapkan suratul Fatihah, cara mengucapkan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada amalan-amalan rezeki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar, sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya, juga doa isolnya atau cara mengirimkannya.
Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijarkan oleh Al-Habib Idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula ada surat sunat wafa'ud duyun, artinya surat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah dari para syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dengan istiqomah, insya Allah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insya Allah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati. Misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insyaallah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insyaallah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Daud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal, satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insya Allah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insya Allah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masyayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan. Atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya
hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau dibebaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diri Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.